Namun di akhir pekan lalu, optimisme pertumbuhan ekonomi tinggi telah disampaikan pemerintah, bukan hanya mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa di atas target, bahkan ketika dunia sedang menghadapi ancaman krisis global karena perang di Timur Tengah. Bayangin satu momen di mana dunia tiba-tiba berhenti sejenak. Bukan karena pandemi, bukan karena krisis finansial, tapi karena satu jalur laut yang selama ini dianggap biasa saja, mendadak ditutup. Kapal-kapal tanker raksasa yang biasanya hilir mudik tanpa henti, kini terdiam. Beberapa berputar arah, sebagian memilih menunggu di luar zona berbahaya, dan sisanya tidak berani mengambil risiko. Inilah yang benar-benar terjadi ketika situasi di Timur Tengah memanas, saat konflik. Sebentar, ini mendapat komentar ya gara-gara isu di mana Malaysia seakan-akan tidak ataupun diberikan perlindungan lah dengan Selat Hormuz yang saat ini dikatakan ditutup, tetapi ada isu minyak mentah yang seakan-akan ada yang dinaikkan, ada yang masih rendah lagi. Antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel bukan lagi sekadar ketegangan biasa, tapi sudah naik level menjadi krisis global yang menyeret jalur perdagangan paling penting di dunia. Di akhir Februari 2026, dunia dikejutkan oleh laporan bahwa Iran sempat benar-benar menutup jalur vital tersebut. Bukan hanya ditutup, tapi juga disertai peringatan keras. Kapal manapun yang dianggap musuh bisa dicegat, bahkan diserang jika nekat melintas. Seketika, jalur yang selama ini dilalui hampir 20% pasokan minyak dunia itu berubah menjadi zona ketegangan. Bayangkan dampaknya, minyak yang menjadi darah bagi ekonomi global, tiba-tiba terhambat alirannya. Kapal tanker yang biasanya seperti arus tanpa henti, kini berubah menjadi antrian panjang penuh ketidakpastian. Dan Guys, ini ada yang sampai diberitakan salah satu kapal Filipina atau Thailand ya kalau tidak salah ya, kena serangannya daripada pihak sana. Yang pasti ini yang bikin dunia saat ini agak sedikit rumit ya. Efeknya langsung terasa. Harga minyak melonjak drastis, bahkan sempat menembus angka di atas $100 per barel. Negara-negara Asia mulai panik. Beberapa menetapkan status darurat energi, sebagian lainnya mulai mengatur ulang konsumsi listrik. Di level masyarakat, dampaknya jauh lebih nyata. Harga bahan bakar naik, biaya transportasi meningkat, dan penghasilan banyak orang langsung tergerus. Ini bukan lagi sekedar isu geopolitik di layar berita. Ini adalah realitas yang menyentuh kehidupan sehari-hari. Dunia seperti dipaksa untuk menyadari satu hal yang selama ini mungkin diabaikan, bahwa kita terlalu bergantung pada satu titik kecil di peta. Betul? Selama ini, hampir semua minyak dari Teluk Persia harus melewati jalur tersebut. Dan ketika jalur itu terganggu, efeknya tidak hanya dirasakan oleh satu atau dua negara, tapi oleh seluruh planet. Dari pabrik di Asia, pelabuhan di Eropa, sampai pom bensin di kota-kota kecil, semuanya ikut terdampak. Tapi ada yang berkomentar untuk Indonesia, sudah waktunya Indonesia jangan terlalu sering bergantung sama negara lainnya. Dikatakan terutamanya minyak, Indonesia sendiri merupakan penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia selain daripada Malaysia sendiri ya. Dan kita tengok di sini BBM dengan demikiannya Indonesia dikatakan kalau bisa tidak mahu dia haruskan bergantung dengan negara lain. Tapi kalau kita tengok di sini ya, satu dunia ini tidak boleh namanya berdiri sendiri. Saat ini harus namanya bergabung ya. Lebih baik bergabung dan berdamai, itu sebenarnya solusinya. Global pun semakin besar. Amerika Serikat bahkan sampai meluncurkan operasi militer untuk mencoba membuka kembali jalur tersebut. Ini bukan hanya soal strategi militer, tapi soal menyelamatkan stabilitas ekonomi dunia. Karena ketika suplai energi terganggu, semuanya ikut terguncang. Dan di titik ini, dunia benar-benar berada dalam posisi yang sangat rentan. Lalu muncul satu pertanyaan sederhana, tapi sangat mengganggu. Kalau satu jalur saja bisa membuat dunia panik seperti ini, apa jadinya kalau ada lebih dari satu jalur yang punya peran serupa? Apakah dunia akan semakin rapuh? Atau justru ada titik-titik lain yang diam-diam memegang peranan besar? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu menggeser fokus. Dari Timur Tengah, kita bergerak ke Asia Tenggara.
Sebuah kawasan yang selama ini mungkin tidak selalu menjadi pusat perhatian dalam konteks krisis global, tapi justru memiliki posisi yang sangat strategis. Dan di tengah kawasan ini, ada satu negara yang sering diremehkan, tapi sebenarnya memegang kunci penting dalam jalur perdagangan dunia. Negara itu adalah Indonesia. Katanya di sini begitu pentingnya ya namanya jalur distribusi. Dan Indonesia sendiri dijadikan tempat lalu lalang, di mana kapal-kapal yang penuh muatan Indonesia sepatutnya dapat apa daripada itu. Dan ada yang berkomentar lucu di sini, katanya Laut Cina Selatan juga kepunyaan Nyi Roro Kidul. Selama ini, Indonesia sering dilihat sebagai negara berkembang, negara kepulauan, atau bahkan hanya sebagai pasar besar. Tapi kalau kita bicara soal jalur perdagangan global, perspektif itu perlu diubah. Indonesia bukan pemain kecil. Justru sebaliknya, Indonesia adalah penjaga gerbang. Posisi geografisnya berada tepat di persimpangan dua samudera besar, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Semua kapal dari Timur Tengah yang ingin menuju Asia Timur, atau sebaliknya, hampir pasti melewati kawasan ini. Dan disinilah letak kekuatan yang sering tidak disadari. Indonesia memiliki beberapa jalur laut yang bukan hanya penting, tapi sangat krusial bagi kelangsungan perdagangan global. Salah satunya adalah Selat Malaka. Jalur ini dikenal sebagai salah satu rute pelayaran tersibuk di dunia. Ribuan kapal melintas setiap tahunnya, mulai dari kapal kontainer hingga tanker minyak raksasa. Jadi, ini kah alasannya kenapa negara lain sampai kapanpun itu tidak berani mengajak perang Indonesia? Komentar guys. Ini menjadi penghubung utama antara Timur Tengah dan negara-negara industri di Asia Timur seperti China, Jepang, dan Korea Selatan. Kalau Selat Hormuz bisa dianggap sebagai pintu keluar minyak, maka Selat Malaka adalah jalur distribusinya. Tanpa Malaka, aliran barang dan energi ke Asia Timur akan terganggu secara signifikan. Bahkan gangguan kecil saja di selat ini bisa menyebabkan efek berantai yang besar. Kapal harus memutar jalur yang lebih jauh, biaya logistik meningkat, waktu tempuh bertambah, dan pada akhirnya harga barang ikut naik. Stabilitas di Selat Malaka bukan hanya penting bagi Indonesia, tapi bagi seluruh dunia. Namun kekuatan Indonesia tidak berhenti di situ. Selain Malaka, ada Selat Sunda. Jalur ini mungkin tidak sepopuler Malaka, tapi memiliki peran yang tidak kalah penting. Selat Sunda sering menjadi alternatif ketika terjadi kepadatan atau gangguan di Malaka. Walaupun memiliki tantangan navigasi tersendiri, jalur ini tetap menjadi bagian dari sistem jalur laut global. Ibarat jalan tol, Selat Sunda adalah... Yang penting kita tengok di sini sebenarnya apa yang paling menonjol itu adalah apa gunanya PBB kalau nggak ada kabarnya ataupun solusi yang menjadikan pendamaian untuk negara-negara yang sedang bergolak saat ini. Dan bukan cuma menyalahkan negara-negara orang lain, kita sendiri berpikir apa yang harus dilakukan guys. Jalur cadangan yang siap digunakan ketika jalur utama mengalami masalah. Dan kemudian ada Selat Lombok. Inilah yang sering disebut sebagai jalur premium. Berbeda dengan Malaka yang relatif lebih sempit dan dangkal di beberapa titik, Selat Lombok memiliki kedalaman yang lebih besar. Hal ini membuatnya ideal untuk dilalui oleh kapal-kapal berukuran sangat besar, termasuk supertanker. Dalam skenario tertentu, terutama ketika terjadi gangguan di jalur lain, Selat Lombok justru menjadi pilihan utama bagi kapal-kapal besar yang membutuhkan jalur aman dan dalam. Sekarang, bayangkan sebuah skenario ekstrim. Selat Hormuz benar-benar ditutup. Dunia panik, suplai minyak terganggu. Negara-negara besar berusaha mencari jalur alternatif secepat mungkin. Kapal-kapal dialihkan, rute di... Jadi bisa jadi kalau misalnya dia benar-benar ditutup, adakah mereka akan melalui Selat Melaka ataupun Selat Lombok ataupun Selat Sunda? Itu yang menjadi pertanyaannya ya. Ubah dan fokus dunia tiba-tiba berpindah ke Asia Tenggara. Di titik ini, Indonesia bukan lagi sekedar negara biasa. Indonesia menjadi pusat perhatian. Semua mata tertuju pada 3 selat utama tadi, Malaka, Sunda, dan Lombok. Ketiganya berubah menjadi jalur super vital yang menentukan apakah perdagangan global bisa tetap berjalan atau justru ikut lumpuh. Dalam kondisi seperti ini, peran Indonesia meningkat secara drastis, bukan karena kekuatan militer, tapi karena posisi geografis yang tidak tergantikan. Namun, penting untuk memahami satu hal. Walaupun Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis, bukan berarti negara ini bisa dengan bebas mengendalikan jalur-jalur tersebut sesuka hati.
Ada hukum Ini internasional masing-masing yang mengatur daripada kebebasan navigasi di laut. pendapat. Indonesia sebagai bagian dari komunitas global harus mematuhi aturan tersebut. Jadi, skenario di mana Indonesia menutup selat dan menghentikan perdagangan dunia lebih tepat disebut sebagai gambaran kekuatan posisi,